Assalamualaikum guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Sebelum mulai, saya mau bilang nih terima kasih buat kalian yang udah luangkan waktu untuk nonton video saya kali ini ya. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Ugly Me pada tahun 2006. Di kota Santiago, Chili, hiduplah seorang wanita yang cantik bernama Amanda. Dia bekerja di perusahaan arsitek. Sore hari, Amanda menelepon pacarnya Pablo. Dia ingin ke pesta ulang tahun temannya bersama dengan Pablo. Apa yang tidak diketahui Amanda adalah Pablo sekarang berada di kamar tidur bersama selingkuhannya, dan mereka lagi bercampur layaknya suami istri. Saat keduanya berbicara melalui telepon, Amanda mengalihkan perhatian Pablo, yang membuatnya menutup telepon dengan segera. Beberapa detik kemudian, secara tidak sengaja kaki Pablo menyentuh HP tersebut yang membuat panggilan ke Amanda lagi. Amanda pun mendengar mereka sedang mengerang dan mengeong. Tidak butuh waktu lama, Amanda menerobos masuk ke rumah dengan membawa senjata. Setelah menyadari bahwa mereka tertangkap basah, Pablo mengeles, mengatakan bahwa ia diculik. Tapi Amanda yang tidak mempercayainya langsung menembak Pablo dan memastikan bahwa dia tidak pernah ketipu lagi. Di adegan berikutnya, Amanda bersama psikiater membahas perbuatannya. Amanda tidak menunjukkan penyesalan tentang apa yang dia lakukan. Amanda mengatakan bahwa akan melakukannya lagi jika berada dalam situasi seperti itu. Psikiater mengungkapkan setiap orang yang memiliki kemarahan harus dibatasi. Perkataan psikiater tersebut mengubah pendapat Amanda tentang segalanya, dan tiba-tiba dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Amanda pun dilepas setelah dokter menjaminnya dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Kasus ini sampai ke polisi dan tempat dia bekerja. Amanda menjelaskan kepada bosnya bahwa dia dihianati oleh orang yang paling dia cintai. Tanpa pikir panjang, bosnya pun langsung memecatnya. Sebenarnya Amanda tidak ingin tinggal lagi di Santiago. Dia mengemasi tasnya dan pindah ke kota Valparaiso. Di tempat ini, Amanda pergi ke rumah kakaknya yang kosong untuk dia tinggali selama 6 bulan ke depan. Dia yakin di sana akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Satu-satunya hal yang membuat Amanda trauma adalah dikejar oleh pria. Dia tidak ingin berkencan atau jatuh cinta kepada siapapun setelah apa yang terjadi pada waktu itu. Namun dengan paras cantik dan wanita muda seperti dia tidak mungkin ditinggalkan sendirian. Singkat cerita, Amanda pergi ke gereja untuk menenangkan diri dan berteman dengan pendeta setelah menceritakan tentang semua masalahnya. Amanda juga tidak memiliki anggota keluarga dekat dan tinggal sendirian. Pendeta menyambutnya dan mengatakan datang kapan saja jika dia membutuhkan seorang teman untuk diajak bicara. Di rumah, Amanda mencari loker, di surat kabar, dan di iklan. Tetapi semuanya tidak sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya. Tapi ada satu yang sesuai dengan kualifikasinya, sama seperti kerjaannya dulu. Selanjutnya dia membeli baju untuk setelan orang gemuk, membeli gigi palsu, dan berias untuk membuat dirinya terlihat jelek. Sehingga dia pun tidak dapat dikenali, bahkan untuk orang-orang yang pernah kenal dia sebelumnya. Di adegan berikutnya, dia pergi ke perusahaan untuk wawancara. Bosnya Max mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Amanda mengarang cerita dan mengatakan sudah memiliki seorang suami dan 2 putra. Amanda percaya dengan berbohong tentang adanya suami akan mengurangi rayuan pria kepadanya. Max pun setuju dan memperkerjakannya karena pengalaman yang dia miliki. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Amanda merasa terkejut karena dengan dandanannya yang sekarang ternyata dia mendapatkan pekerjaan. Setelah itu Max memperkenalkan anggota staf dan tugas mereka dalam tim. Pertama adalah pria yang sudah menikah bernama Juan. Dia memiliki 3 anak dan sedang menempuh pendidikan S2-nya. Kemudian ada Karen, seorang gadis muda seksi yang melakukan pekerjaan paling sedikit, tapi disukai oleh semua orang karena kecantikannya. Terakhir seorang arsitek bernama Marcelo. Dia adalah tipikal pria yang mempunyai hubungan dekat lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan. Kehidupan sehari-hari Marcelo selain bekerja adalah membawa pulang wanita yang berbeda setiap malam. Marcelo bertemu Amanda untuk pertama kalinya dan langsung tidak suka karena penampilannya. Amanda juga ingin mengetahui pria seperti apa dia. Tapi dalam hati mereka berdua saling mengingatkan untuk menjauh satu sama lain. Di meeting hari pertama, Amanda diberitahu tentang gedung tua yang baru saja direnovasi oleh perusahaan mereka. Mereka telah menyelesaikan proyek, tetapi ada kendala yang tidak diketahui dari strukturnya. Amanda langsung menyadari masalah tersebut dan mengutarakan pendapatnya. Namun Karen berpikir dengan keterlibatan Amanda di proyek ini hanya akan membuatnya lebih banyak menambah masalah karena Amanda baru dalam pekerjaan ini. Karen sebenarnya ingin menjadi orang yang menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Max berpikir sebaliknya. Karen diberhentikan dan itu yang membuat Karen membenci Amanda. Max pun menyuruh Juan dan Marcelo untuk menemani Amanda ke lokasi masalah untuk membantunya.
Walaupun tidak senang menjadi asisten Amanda, tetapi mereka tetap menurutinya. Adegan berikutnya, Amanda terlihat berada di gedung sedang bekerja keras untuk mencari masalahnya. Sementara Marcelo sibuk membual tentang pengalaman seksnya kepada Juan. Amanda memberitahu bahwa gangguan itu datang dari stasiun kereta api. Mereka pun pergi ke lokasi. Tapi tetap saja Marcelo dan Juan melanjutkan percakapan mereka tadi. Akhirnya Amanda mengetahui bahwa saluran air yang lewat tepat di bawah gedung itulah masalahnya. Lalu Amanda dan Marcelo pergi untuk memeriksa saluran air tersebut. Sementara Juan tetap memantau kereta yang akan berangkat. Marcelo tetap di luar untuk memeriksa frekuensi walkie-talkie-nya, meninggalkan Amanda sendiri di sana. Ketika masuk ke saluran, badan Amanda tersangkut di antara salah satu gerbang, dan Amanda melepas pakaian gemuknya. Setelah mereka berkomunikasi melalui walkie-talkie, frekuensi Amanda tidak berfungsi. Lalu Marcelo menghampirinya, memastikan apakah dia baik-baik saja. Amanda dengan cepat menyorot senter ke wajah Marcelo dan mengatakan bahwa dia harus melepas pakaiannya agar tidak kotor. Untung Marcelo berbalik dan langsung pergi. Setelah selesai di tempat kerja, ketiganya pergi ke klub untuk minum-minum dengan mengendarai mobil Amanda yang telah dipersiapkan dengan barang-barang anak agar terlihat lebih nyata. Di klub, Marcelo membuat lelucon seks lagi yang membuat Amanda dan Juan tidak aman. Juan pamit pergi untuk belajar S2-nya, meninggalkan Amanda dan Marcelo sendiri. Saat sendirian, Amanda mengatakan kalau Marcelo pria yang tidak dewasa. Marcelo dengan bangga mengiyakannya dan mengatakan kalau pernikahan itu membuat seorang pria tidak bebas melakukan lagi apa yang dia inginkan. Amanda merasa prihatin karena Marcelo tidak pernah mengalami persahabatan dan arti dari cinta sejati. Marcelo menceritakan gambaran tubuh gadis impiannya, seolah-olah merendahkan semua wanita. Hal ini membuat Amanda marah, yang mengingatkannya pada mantan suaminya. Bahkan ketika Amanda di rumah, dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Marcelo tadi. Setelah melepas setelan gemuk dan wignya, Amanda terlihat dirinya percis seperti gadis impian yang Marcelo katakan. Amanda punya ide untuk memberi pelajaran kepada Marcelo dan pergi ke klub dengan berpakaian seperti dirinya yang asli. Saat mereka bertemu, Marcelo langsung tertarik padanya. Panjang malam, Marcelo membawa Amanda ke suatu tempat pribadi yang biasa dia kunjungi, tapi Amanda menolaknya, yang membuat Marcelo bingung apakah dia tertarik atau tidak padanya. Dan pada akhirnya Amanda berjanji untuk bertemu dengannya esok hari. Di kantor, Marcelo menceritakan tentang pertemuannya dengan wanita di klub tadi malam, dan dia benar-benar menyukai gadis itu. Di malam hari, Marcelo dengan penuh semangat menunggunya datang di klub. Tapi setelah 1 jam, gadis itu mengirim pesan kepadanya bahwa dia tidak bisa datang. Keesokan harinya, setelah berjam-jam menunggu, Marcelo berinisiatif mengirim pesan kepadanya agar bertemu di rumahnya besok. Di tempat kerja, Marcelo menceritakan kepada Amanda tentang gadis itu yang begitu menyukainya, sehingga dia diundang datang ke rumahnya malam nanti. Amanda tersenyum sambil mendengarkan ceritanya, dan Amanda mengetahui betul bahwa Marcelo sedang berbohong. Marcelo memberi makanan untuk dibawa pulang, lalu meletakkannya di piring, seolah-olah bahwa dia yang membuat makanan tersebut untuk teman kencannya. Setelah makan dan berbicara, keadaan menjadi panas. Lalu Marcelo mencium lengannya, seketika dia menghentikannya dan mengatakan bahwa dia akan terlambat. Di tempat kerja, Marcelo menuangkan rasa frustasinya ke Amanda, dan terlihat bahwa Marcelo sudah mulai menerima Amanda sebagai teman, yang belum pernah Marcelo lakukan ke wanita lain sepanjang hidupnya. Terlihat Karen yang terbakar api cemburu karena dia naksir dengan Marcelo. Karen memata-matai mereka sepanjang waktu untuk mengetahui apa yang mereka sedang bicarakan. Singkat cerita, Karen bertanya kepada Amanda tentang anak-anaknya dan ingin bertemu dengan mereka. Amanda panik dan berpikir jika dia tidak menunjukkan anak-anaknya kepada orang-orang, mereka akan mulai mencurigainya. Oleh karena itu, Amanda meminta pendeta untuk meminjamkan 2 anak laki-laki kecil untuk bermain dengannya. Keesokan harinya, Amanda membawa mereka ke kantor dan membuktikan bahwa dia sebenarnya seorang ibu. Cukup mengejutkan ketika Amanda melihat Marcelo bermain dengan anak kecil. Padahal Marcelo sering bilang betapa dia membenci anak-anak. Pada malam hari, Amanda pergi ke rumahnya untuk kencan kedua. Ada yang berbeda dari Marcelo kali ini. Dia lebih sopan untuk mengenal Amanda daripada menggodanya. Walaupun pada akhirnya mereka pergi ke tempat tidur dan mulai bercocok tanam. Tetapi Amanda mulai mengakhiri dan meninggalkan Marcelo yang belum merasa puas. Marcelo memberitahu Amanda semua yang terjadi. Amanda menyarankan agar Marcelo berusaha lagi lebih keras untuk mendapatkan gadis itu. Seperti benar-benar memasak untuknya, bukan memesan makanan untuk dibawa pulang. Lalu Amanda pergi ke rumah Marcelo dan masak bersama. Ini adalah pertama kalinya Marcelo memiliki teman wanita yang datang ke rumahnya, dan dia merasa luar biasa akan hal ini. Setelah makan, mereka pergi ke teras dan berbicara lama.
Amanda menyatakan bahwa Marcelo hanya takut dengan berkomitmen. Lalu dia berjanji bahwa dia akan menemukan cintanya suatu hari nanti. Tiba-tiba Marcelo menciumnya. Marcelo meminta maaf kepadanya, tetapi akibat ciuman itu Amanda mulai merasakan cinta tumbuh di hatinya. Di adegan berikutnya, Marcelo bersama Max berbicara tentang kehidupan cintanya. Max menyarankan untuk menutup matanya dan memikirkan seorang wanita yang benar-benar ada di hatinya. Marcelo tidak mengatakan siapa yang dia lihat, tetapi dia tahu bahwa gadis itu adalah cinta dalam hidupnya. Singkat cerita, Amanda datang ke rumahnya untuk kencan ketiga. Yang mengejutkan, Marcelo mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Amanda tahu dia berbohong dan merasa sedih karena Marcelo masih orang yang sama setelah semua yang mereka bicarakan. Amanda merayu Marcelo agar memakai pakaian wanita dan memborgol tangannya, lalu mengeluarkan pisau dan memotong perutnya. Beberapa jam kemudian polisi tiba di tempat kejadian dan membebaskan Marcelo. Mereka menyadari bahwa darah itu adalah palsu dan wanita itu hanya ingin menakut-nakuti Marcelo. Berita itu sampai ke televisi dan Marcelo dipermalukan. Amanda telah mengajarinya pelajaran seperti yang dia inginkan, tapi ada sesuatu yang tidak terasa beres bagi Amanda. Ketika dia memberitahu pendeta tentang ini, pendeta mengatakan Marcelo jatuh cinta padanya. Bahkan ketika Marcelo datang ke kantor, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pria yang berubah sekarang. Apa yang terjadi padanya kemarin telah membuatnya sadar dan menyadari Marcelo harus mulai mencari cinta sejatinya, bukan hanya dengan cinta satu malam. Pada malam hari, Marcelo tiba di rumah Amanda dalam keadaan mabuk. Amanda mencegahnya dan berbicara melalui pintu. Marcelo mengungkapkan bahwa dia melamar Karen dan akan menikahinya minggu ini. Dia juga mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan Amanda, walaupun Amanda bukan tipe wanita impiannya dan sudah menikah. Tetapi dia tidak bisa membohongi perasaannya. Marcelo tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi miliknya, itulah sebabnya dia menikahi Karen. Keduanya pun meneteskan air mata lalu berpisah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Adegan berlanjut di hari pernikahan tiba. Amanda dan Marcelo bertemu di luar gereja. Amanda mencoba mengatakan yang sebenarnya tetapi memutuskan untuk diam. Lalu mereka berpelukan sebelum upacara dimulai. Pendeta itu bertanya kepada Marcelo apakah dia menerima Karen sebagai istrinya sah. Semua orang menunggu jawabannya, tetapi Marcelo hanya diam. Tiba-tiba Amanda bersin dan gigi palsunya pun lepas dari mulut. Marcelo mendekatinya dan melepaskan wignya. Akhirnya Marcelo mengetahui yang sebenarnya. Adegan berlanjut ke beberapa tahun kemudian ketika Amanda dan Marcelo menikah dan mempunyai 3 anak dan yang keempat dalam kandungan. Mereka hidup bahagia seperti layaknya sebuah keluarga. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah kecantikan seorang wanita bukanlah dari wajahnya, tapi kecantikan sesungguhnya dari seorang wanita tercermin dari jiwanya. Ketulusan serta bahagia yang selalu kita upayakan hadir di hati kita untuk orang lain, itulah yang akan memancarkan ke wajah. Dan itulah yang disebut dengan kecantikan sejati. Oke deh guys, segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.